Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan rekan-rekan semua, kami di sini dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Ibu Siska Monika, saya sendiri Susanti Evi, dan juga Ibu Iis Kusmiati. Kami di sini akan menjelaskan atau menguraikan kembali tentang makalah yang kami susun yang berjudul Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan yang diampu oleh Bapak Amin Munawir MPD. Bismillahirrahmanirrahim, mohon disimak untuk rekan-rekan semuanya. Pada makalah ini ada pendahuluan atau latar belakang yang melatar belakangi makalah ini disusun, yaitu dalam sistem PAI atau dalam sistem pendidikan Islam, kurikulum menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah ataupun di lembaga pendidikan, yang dimana berisikan seluruh pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dirancang secara sistematis, terencana, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan ilmu pengetahuan saat ini. Agar kurikulum berjalan dengan baik, maka ada peran guru yang dilibatkan dalam prosesnya. Karena guru berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, ia tidak hanya berfokus memberikan materi, namun juga sebagai perancang pembelajaran, pengembang kurikulum, dan menjadi pembimbing bagi peserta didik secara langsung. Oleh karena itu, dalam makalah ini dapat ditemukan juga masalah yang akan diuraikan. Di sini kami cantumkan 5 poin permasalahan yang akan dibahas. Di mana poin pertama adalah apa yang dimaksud kurikulum dalam pendidikan. Yang kedua, apa pengertian kurikulum PAI. Kemudian yang ketiga, bagaimana konsep pengembangan kurikulum dalam pendidikan. Yang paling penting adalah apa saja peran guru dalam pengembangan kurikulum, serta bagaimana peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dari runtuyan rumusan masa tersebut, maka akan kita dapatkan tujuan dari penulisan makalah ini, di mana tujuannya adalah untuk menjawab semua permasalahan yang muncul tadi. Kemudian setelah tujuan penulisan tercapai, maka akan ada manfaat yang didapat, seperti menambah wawasan mengenai konsep pengembangan kurikulum dan pemahaman mengenai peran guru dalam pengembangan kurikulum tersebut. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pendidik dan tenaga pendidikan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam. Agar lebih jelas akan diuraikan kembali di bab pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Bu Siska dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Epi yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, kita fokuskan kepada yang namanya kurikulum. Apa sih kurikulum? Di sini banyak sekali kurikulum menurut para ahli, tapi saya akan ringkas bahwa kurikulum pendidikan yaitu sebuah rencana belajar yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi, yang dimana itu menjadikan pedoman penting dalam proses pendidikan untuk mencapai hasil yang efektif. Jadi sebuah proses, sebuah materi, metode yang dimana itu akan menghasilkan tujuan yang kita inginkan.
Kemudian apa sih di sini kok ada istilah yang namanya kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, jadi kurikulum pendidikan agama Islam lebih terfokus atau lebih mencakup kepada yang namanya ibadah, akhlak, kemudian Al-Quran, hadis, kemudian mencakup sejarah kebudayaan Islam. Itu cakupan kurikulum pendidikan agama Islam. Yaitu untuk membentuk individu beriman, mengembangkan akhlak mulia, memahami ajaran Islam, menerapkan nilai kehidupan di masyarakat, serta menghargai sejarah budaya Islam. Nah, itu poin-poin yang ada atau yang ada dalam cakupan kurikulum pendidikan agama Islam. Selanjutnya, apa sih konsep pengembangan kurikulum? Konsep pengembangan kurikulum di sini kita fokuskan kepada 4 poin. Yang pertama, proses sistematis, yaitu proses pengembangan kurikulum meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Memastikan semua elemen tersebut terintegrasi dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Itu jadi konsepnya yang pertama itu harus sistematis. Jadi sudah tersistem gitu. Yang selanjutnya ada yang kedua, prinsip relevansi, di mana prinsip ini memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Jangan sampai tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang sekarang, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai terdahulu yang lebih baik. Jadi jangan sampai juga tidak ada kesinambungan gitu, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu komponen utama. Komponen utamanya itu terdiri dari tujuan, konten, strategi, dan evaluasi, yang dimana berfungsi untuk membimbing proses pembelajaran dan mencapai hasil yang optimal dalam pendidikan. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam sebuah pengembangan kurikulum. Ada tujuan, ada strategi, ada evaluasi gitu. Yang selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini dalam pengembangan kurikulum agama Islam yaitu mendukung penyesuaian terhadap kebutuhan siswa dan perubahan konteks pendidikan, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan adaptif. Itu adalah 4 konsep pengembangan kurikulum. Yang pertama, proses sistematis, prinsipnya harus relevansi, komponennya utamanya yang tadi yang saya sebutkan, kemudian ada prinsip fleksibilitas. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan serahkan selanjutnya presentasi peran guru dalam pengembangan kurikulum ini kepada Bu Is Kusmiati. Kepada Bu Is, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktunya kepada kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siska dan Ibu Susanti yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, saya akan melanjutkan materi pada bagian peran guru dalam kurikulum. Pelaksanaan kurikulum, guru menerapkan kurikulum secara efektif dalam proses pembelajaran di kelas. Pengembangan materi, guru bertanggung jawab dalam menyampaikan materi ajar dan modul pembelajaran yang relevan. Pembimbing moral, guru berperan dalam membimbing siswa menuju akhlak yang baik dan nilai-nilai Islam. Penyesuaian metode, guru menyesuaikan metode pembelajar berdasarkan karakteristik dan kebutuhan siswa. Penelitian kelas, guru melakukan penelitian, tindakan kelas untuk mengevaluasi
dan meningkatkan pembelajaran. Kolaborator, guru bekerja sama dengan rekan sejawat dalam mengembangkan dan menerapkan kurikulum. Peran guru dalam PAI, memahami pentingnya peran guru dalam pendidikan agama Islam. Dampak keterlibatan guru dalam pendidikan, kualitas pembelajaran. Keterlibatan guru secara aktif dalam pengembangan kurikulum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif bagi siswa. Hasil belajar dengan peran aktif guru, hasil belajar peserta didik meningkat, memberikan mereka kemampuan memahami dan menerapkan materi dengan lebih baik, mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan. Karakter siswa, keterlibatan guru dalam proses kurikulum juga berfungsi untuk membangun karakter dan spiritualitas siswa, memfasilitasi pertumbuhan nilai-nilai moral yang penting dalam pendidikan agama Islam. Kesimpulan dan pesan utama, peran kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman utama dalam pendidikan, memberikan struktur pada proses pembelajaran, dan memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat dicapai melalui materi yang sistematis. Keterlibatan guru. Guru memiliki peran penting dalam setiap tahap pengembangan kurikulum, dari implementasi hingga evaluasi yang mengarah pada pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Pengembangan karakter. Dalam konteks pendidikan agama Islam, guru juga berfungsi sebagai teladan moral dan spiritual, membentuk karakter dan nilai-nilai keislaman pada peserta didik untuk kehidupan sehari-hari. Saran untuk guru dan lembaga pendidikan. Peningkatan kompetensi. Guru perlu meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan melalui pelatihan rutin yang relevan dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan siswa. Dukungan institusi, lembaga pendidikan harus memberikan dukungan pelatihan dan pengembangan bagi guru agar mereka dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan kepada Ibu Susanti Epi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, dari hasil pemaparan tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya terkait dengan judul, dapat disampaikan kesimpulan mengenai hal-hal yang perlu dipahami, sebagaimana yang pertama, kurikulum menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan pendidikan. Ia berfungsi sebagai pengarah proses pendidikan yang dimana pembelajaran suatu pendidikan bisa tercapai dengan baik. Kemudian adanya peran guru sebagai penggerak dan pengembang kurikulum menjadi pelaksana utama di dalam proses pembelajaran atau pendidikan. Dengan adanya guru yang terlibat aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, menjadi harapan dapat membentuk generasi yang beriman, berilmu pengetahuan, serta berakhlak mulia. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas segala perhatiannya dalam menyimak uraian makalah yang kami sampaikan. Mungkin cukup sekian. Nanti untuk pertanyaan boleh disampaikan nanti setelah kami tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.